Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih udah mau datang. Saya ngelihat kemarin pas tanggal 1 teman-teman udah ada di depan. Sorry banget kemarin nggak bisa turun. Yang pertama karena di hari pertama itu ternyata sebelum lahiran dok, saya bisa tidur tuh cuma 2 jam menjelang kelahiran. Makanya pada saat babynya lahir, babynya diobservasi, saya akhirnya tidur. Makanya dalam tanda kutip mengutus perwakilan keluarga untuk ngomong ke teman-teman kemarin. Jadi mohon maaf banget kemarin gue nggak bisa nyamperin langsung. Nah terus alhamdulillah ini tanggal 3 berarti sudah hari ketiga Gin Dirga ada di dunia. Dan alhamdulillah kalau teman-teman tadi sempat tanya gimana rasanya happy, capek. Teman-teman pun juga yang memberikan dukungan, ucapannya pasti welcome to fatherhood gitu kan. Jadi baru berasa ternyata kalau syuting selama ini kan sampai malam begadang, itu nggak ada apa-apanya sama begadang nungguin anak gitu. Happy banget. Satu lagi teman-teman, mohon maaf juga Adis lagi nggak bisa ikut karena kondisi kesehatannya juga lagi belum begitu optimal, sehingga dia menyampaikan salam ke teman-teman semua untuk siang hari ini. Paling saya sekalian ini ya kasih tahu bagaimana prosesnya, karena kita tahu dibatasi beberapa pertanyaan aja. Jadi saya jelaskan supaya nanti teman-teman bisa tanya yang sedikit belum jelas aja. Alhamdulillah Gin Dirga itu lahir pada jam 6.19 ya betul ya. 6.19 pagi waktu Indonesia Barat di hari Senin kemarin tanggal 1. Kenapa kita memilihnya tanggal 1? Kalau untuk dari medis nanti mungkin Dokter Uf bisa menjelaskan, tapi kalau saya pribadi ngerasanya kayak yang kan bapaknya lahir 17 Agustus tuh gitu. Jadi pengennya anaknya lahirnya tanggal merah juga gitu. Nah kebetulan dapat tanggal merahnya di tanggal 1 Juni. Jadi bapaknya hari kemerdekaan, anaknya hari lahir Pancasila. Ya mudah-mudahan harapannya anaknya bisa mencintai NKRI seperti bapaknya menyayangi dan mencintai NKRI. Terus dan alhamdulillah juga pada waktu persalinan saya sendiri ada di dalam, jadi menemani istri secara langsung. Jadi melihat betul bagaimana proses lahir dari Gin Dirga ini. Kemudian ya setelah itu pengalaman paling menggetarkan pertama itu justru menurut saya bukan pada saat Ginnya lahir kemudian menangis, tapi pengalaman paling menggetarkan buat saya itu adalah ketika saya mengucapkan salam kepada anak saya tersebut. Assalamualaikum, kemudian saya mengazankan. Dan pas ngazanin itu Gin itu matanya, jadi pas kalimat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Gin tuh matanya lihat-lihatan gitu. Terus saya langsung yang wah ini gue jatuh cinta nih gitu. Jadi merasakan cinta kembali gitu, seperti yang pernah gue rasakan sebelumnya. Tapi kayaknya ini lebih deep gitu kan ya dokter ya. Terus sempat diobservasi, tadi saya sudah jelasin juga Ginnya selama beberapa jam. Dan akhirnya di hari pertama kemarin kami sempat bermalam juga dengan Gin. Kondisi Adis pun juga alhamdulillah baik-baik saja, kecuali hari ini mungkin dia agak sedikit capek karena ternyata ya mungkin kalau yang udah punya anak paham bahwa perjuangan juga ternyata untuk bisa memberikan ASI kepada anak gitu. Cuman alhamdulillah cenderung aman, cenderung lancar. Dan orang tua dari saya sendiri juga happy-nya minta ampun, karena kalau di TikTok tuh lagi ada tren pemegang tahta tertinggi. Jadi kebetulan gua anak pertama, Adis anak pertama, Gin ini adalah cucu pertama dari 2 keluarga, dan Gin ini punya 5 om dan 2 tante saat ini. Jadi
saat ini pemegang tahta tertinggi itu adalah Gidirga di keluarga, gitu. Jokesnya seperti itu. Ya alhamdulillah sih, kalau misalkan kayak bangun tidur, terus kalau pas lagi kemarin sempat ngubur hari-harinya juga, kayaknya pengen cepat pulang, pengen ketemu lagi. Padahal dia juga tidur sebenarnya, nggak aktif juga. Ya sesekali dia bangun untuk dikasih ASI sama mamanya. Kira-kira itu aja. Mudah-mudahan sudah cukup lengkap. Jadi nanti teman-teman bisa ada yang lain. Mas Adi, saya kembali. Terima kasih Mas Gilang, ya kabar bahagia untuk kita juga ya tentunya. Dan kepada kami dia silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, jadi sebenarnya masih relate sama anak kita sebelumnya, dan kebetulan anak kita sebelumnya juga lahir di Brawijaya, ditangani langsung juga oleh Dr. Uf. Anak kita sebelumnya kan namanya Ace. Saya itu emang suka sesuatu yang berbau Jepang sebetulnya. Jadi niat awal saya itu gimana caranya masih relate nih 3 huruf aja deh gitu. Ace Dirga, terus yang ini apa ya? Saya suka daerah Jepang tuh di Ginza tuh saya suka banget. Terus kalau Ginza kayaknya udah ada yang ini deh pakai deh kayaknya gitu. Terus gimana kalau Gin aja? Karena ternyata di Gin itu salah satu tokoh di komik detektif Conan kalau teman-teman baca. Jadi itu yang mendasari kita untuk memilih nama tersebut. Jadi intinya dari sekian banyak nama itu kalau mentok pokoknya kita Gin aja. Kalau mentok pokoknya Gin aja. Karena di Jepang sendiri ternyata Gin itu artinya perak. Perak itu kan memang tidak seperti emas yang mungkin apa ya. Tapi perak selalu menyinari. Jadi harapannya Gin itu juga bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang melihatnya. Harapannya seperti itu. Ya, selanjutnya. Tadi belum dijelaskan prosesnya kelahirannya, prosesnya normal, prosesnya pertama yang kedua, Oh. dia berat sama panjangnya. Oh iya belum ya tadi. Dokter aja tuh. Mungkin silakan mungkin Dokter Uf dapat membantu untuk menjawab ya. Alhamdulillah, Ibu Adisti dilahirkan bayinya ke dunia dengan cara sesar. Kenapa dilakukan sesar? Dengan beberapa pertimbangan, karena kepalanya belum juga masuk di tanggul dan umur kehamilannya sudah memenuhi syarat dan air pertumbuhan semua segala macam dalam kondisi optimal. Jika ditunggu kemudian mungkin saja makin tidak lebih baik dibandingkan dengan hari itu, sehingga kita putuskan untuk melakukan persalinan sesar. Alhamdulillah lahir langsung menangis. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gilang, pukul 6 pagi dengan berat 3.000 lebih, pasti berapa ya? 3.014 dengan panjang 50 dan Apgar score atau yang biasa kita scoring pada saat bayi itu lahir menangis langsung, yaitu pada 1 menit pertama 9 dan menit kelimanya 10. Jadi alhamdulillah sehat selama observasi 4 jam sehat dan alhamdulillah juga bisa booming. Terima kasih. Ini video selanjutnya. Baik, mungkin bisa jawab ya Mas. Ya. Silakan selanjutnya. Ya. Pada saat melahirkan menemani menyaksikan maaf ya. Oh ya. Jadi sebenarnya gue excited banget. Anak gue bakal lahir nih. Gitu. Tapi gue tidak boleh melupakan ibunya. Gue tidak boleh melupakan istri gue gitu. Gue nggak boleh melupain Adis. Jadi benar-benar gue tuh gimana pun caranya sayang, bismillah, kita salawat sama-sama, kita zikir sama-sama. Kamu hebat, kamu kuat, kamu akan jadi ibu yang hebat. Bismillah, bismillah sayang, bismillah. Ketika anaknya lahir pun yang pertama gue lakukan, ya tadi gue bilang anaknya menangis, terus guanya happy, tapi gue tidak lupa sama Adis. Jadi gue langsung menuju ke Adis, gue bilang sayang, kamu berhasil. Aku sayang sama kamu, I love you, dan insya Allah kamu akan menjadi ibu yang hebat buat anak kita. Gue
berusaha untuk selalu memperhatikan dia gitu. Dan ada kejadian lucu juga teman-teman. Jadi pas anaknya baru lahir itu kan biasanya didekatkan ke bagian payudara ibunya. Dan saya nggak tahu ini ada beberapa kasus juga dok. Tapi kemarin tuh pas dia didekatkan tuh yang anaknya lakuin tuh kayak ngobrol gitu ke emaknya. Jadi kayak terus disautin juga sama Adis. Oh iya nah, gimana tadi ceritanya? Oke, gitu-gitu. Jadi lucu banget. Kayak gitu. Ya. Hari pertama merawat baby G nih, seperti apa nih? Hari pertama, waduh, ya tadi karena baru tidur 2 jam, ternyata kita tuh kalau happy banget, kalau excited banget tuh kayak nggak ingat kalau sebenarnya badan kita tuh capek, badan kita tuh butuh tidur, badan kita tuh udah lemas gitu. Nah makanya mungkin efeknya sekarang ini gua sebenarnya agak meriang, tapi setiap kali ngeliat Gin tuh kayak wah happy lagi, senang lagi, padahal sebenarnya tubuh mungkin butuh istirahat. Tapi ya akhirnya terjawab sudah misteri yang selama ini gue pertanyakan, kayaknya nggak mungkin kalau punya anak begitu deh. Kan teman-teman selalu bilang kan yang udah punya anak, Lang, secapek-capeknya lu tuh kalau lihat anak lu di rumah tuh pasti hilang capeknya. Masa iya sih gitu kan. Nah 3 hari ini gue ngerasain gitu, ternyata begitu dong. Gitu. Selain menyiapkan kamar, menyiapkan apa lagi sih di rumah untuk babynya? Kamar alhamdulillah sudah. Terus kayak misalkan peralatan sudah pasti. Terus juga yang harus dipersiapkan tuh kayaknya ini edukasi ke orang-orang yang akan menjenguk gitu. Karena kan sekarang kita masih dalam masa pandemi menuju endemi. Jadi ya mungkin hanya melihat gitu, tidak boleh menyentuh terlebih dahulu gitu kali ya mungkin. Itu aja sih paling yang dipersiapkan, karena alhamdulillahnya sih baik itu teman-teman, baik itu netizen, semuanya mendoakan yang baik-baik. Jadi guanya happy gitu. Dan paling yang gue pengen himbau ke teman-teman yang ingin menjenguk, mau ngasih kado, alhamdulillah kadonya tuh sekarang sedikit banyaknya sudah ada. Yang belum ada itu tabungan sampai S2. Jadi buat jadi silahkan kalau mau ngasih beasiswa ke Baby Gin. Mas Gilang, kenapa sih mungkin alasan Mas Gilang sendiri masih menutupi wajah dari Baby Gin sendiri? Iya. Dan yang kedua mungkin gimana sih mungkin rasa syukur Mas Gilang dan Mbak Andi sendiri setelah melewati proses panjang ini dan bisa dibilang lewat bayi tabung sendiri itu mungkin seperti apa sih Mas? Mungkin boleh di-sharing. Pertama yang mesti gue jelasin, ini mesti digarisbawahi bahwa ini kehamilan Adi sebelumnya bukan dari bayi tabung, dan ini adalah kehamilan ketiga. Alhamdulillah hamilnya pun juga normal, Allah memberikan rezekinya alhamdulillah. Dan apa tadi pertanyaan lu kok gue skip? Ini kan Wajahnya ditutup. Oh, wajahnya ditutupin. Kenapa wajahnya ditutupin? Yang pertama teman-teman, gua itu sadar betul bagaimana situasi dari dunia yang kita jalani sekarang. Ada yang namanya, mungkin teman-teman yang muslim paham, ada yang namanya penyakit ain. Jadi itu yang sebetulnya jadi top of mind gua untuk concern nanti dulu gitu. Jadi bukan berarti gak mau ngasih tahu ke teman-teman. Ada juga yang nanyain, tapi alhamdulillah normal kan, baik-baik aja. Alhamdulillah normal. Insya Allah tidak ada kurang suatu apapun. Cuman itu doang sih yang gue takut. Nanti akan ada waktunya untuk gue reveal ke teman-teman seperti apa wajah dari Baby Gin. Bang, berarti bukan karena udah di kontrak eksklusif katanya Bang ya? Apa tuh? Bukan aja ditutupin. Kontrak eksklusif. Wah, kalau ada yang kontrak mau gue. Lumayan. Buat tabungan nih. Bang, tapi lebih ke arah Mirip abang atau ke ya. Adis? Kenapa? Lebih mirip ke abang atau ke Adis? Nah, kalau mirip, nih ya, gue kasih bocoran ya. Nyampur. Gue juga bingung. Ini gue kasih bocoran, gue juga bingung. Nyampur. Jadi
hari pertama mirip emaknya, hari kedua mirip gua, nah sekarang pas dilihat kok nyampur ya gitu. Tapi detailnya nanti insya Allah gua review segera. Gila, Ya. seperti tadi Tidak melihat anak saat lahir pasti ada rasa bahagia, kecampuran dan perubahan apa yang saya masih tahu setelah lahir. Itu lucu nih pertanyaannya, bagus, thank you. Jadi gue itu tipikal yang mungkin kalau ketemu orang-orang baru tuh ya biasa-biasa aja negornya gitu. Kalau sekarang tuh gue kayak happy banget, misalnya kita baru ketemu, terus gue bisa yang ya apa kabar mas, ya begitu, kayak happy-nya tuh ke bawah-bawah ke orang-orang lain gitu. Maksudnya nggak hanya gue rasakan di dalam, tapi gue kayak pengen berbagi kebahagiaan yang gue rasakan juga ke orang-orang sekitar. Itu sih dari kemarin kayak begitu. Apa mungkin karena energi yang terlalu kuat gue keluarin, akhirnya capek juga lama-lama kan. Mas nemenin dari awal proses hingga akhirnya lahir juga itu ada penyebab ini kan yang masih bilang di makan. Ya, kalau yang nemenin sih orang tua itu memang mereka hadir pada saat babykin sudah lahir. Kalau yang menemani di luar ruang operasi itu ada mamanya Adis. Jadi memang itu requestnya Adis gitu kan. Aku mau ditemenin mama. Ya, gitu. Jadi untuk di dalam ruang operasi, ya alhamdulillah memang gue sendiri kebetulan juga memang sudah kenal lama dengan dokter dari kehamilan pertama sampai dengan yang sekarang. Jadi beliau pun juga sudah mengerti karakter gue, kalau gue nggak akan limbung kalau melihat istri melahirkan. Jadi ya dokter juga udah masuk aja gitu, kuatin istri gitu. Terima kasih dok. Mas, persiapan menjadi ayah siaga seperti apa nih, dan bakal pakai babysitter apa? Kalau babysitter, alhamdulillah udah ada dari sebelum baby lahir, seminggu sebelum baby lahir udah tinggal di rumah, kita udah kasih edukasi. Sekarang juga lagi nemenin. Kalau persiapan, jujur bro, gue mesti banyak nanya. Karena bapak baru tuh benar-benar gue kadang-kadang gini ya, oh gimana ya, oh gini. Jadi kayak kalau misalkan nanti mungkin gue bisa nanya WhatsApp, bro ini kalau anak begini gimana ya, ngapain ya, sebegitunya gue sebegitu. Kalau secara teori mungkin gue paham, tapi ketika berhadapan langsung dengan ujiannya atau prakteknya, bisa jadi itu kita bingung gitu kan, harus gimana. Itu doang sih. Bismillah, mungkin tadi. Ya. Tadi anaknya juga udah dibuatin Instagram ya mas? Iya, itu kerjaan tantenya tuh. Jadi tantenya izin ya dok ya, tiba-tiba udah dibikinin Instagram aja sama tantenya. Terus gue bilang, oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Tapi ya tetap gitu, nanti reviewnya pada saat waktu yang tepat. Gue bilang kayak gitu. Nah, bodoh ya. Mau kakak. Iya. Ada lagi, mungkin ada yang mau nanya ke dokter mengenai ini edisinya atau gimana? Golongan darahnya atau gimana? Kira-kira kapan pulang? Dari pulang. Pulang sih harusnya hari ini. Karena dokter bilang insya Allah sudah aman. Nanti ditambahin sama dokternya. Tapi kondisi Adisnya lagi belum siap untuk pulang, sehingga udahlah kita coba untuk 1 malam lagi di sini. Mudah-mudahan semuanya membaik, besoknya kita bisa pulang. Dokter ada yang boleh tambah? Alhamdulillah dari hari pertama kita melakukan observasi terhadap Adis, semuanya stabil. Esok harinya juga sudah baik dan bisa aktivitas. Akan tetapi dari yang tadi disampaikan oleh Mas Gilang bahwa ibu melahirkan itu juga cukup menyita waktunya, yang mana bayi belum tahu siang, pagi, malam, sehingga kapan dia ingin menyusu itu waktu yang perlu disiapkan oleh ibunya. Nah, ini ada waktu untuk penyesuaian, dan juga ASI itu akan keluar biasanya di hari ketiga, walaupun pada saat awal, jadi pada saat lahir, nah di situ sudah ditempelkan ya,
dengan istilahnya early onset lactation atau IMD, orang banyak bicara gitu ya, dia udah mendengar denyut jantung ibunya, merasa nyaman, terus dia berusaha untuk berbicara dengan ibunya, dan kebetulan Mbak Adis itu sangat paham banget sehingga dia melayani anaknya dengan baik sehingga stresnya pun nggak ada, sehingga pada saat itu udah mulai keluar ASIA udah mulai keluar, yang mana biasanya di hari ketiga. Nah pada saat ini kita optimalisasi untuk semua pulih sempurna, jadi Mbak Adis di rumah keluar insya Allah benar-benar mungkin nggak ada PR gitu ya, jadi udah muslim lancar, terus udah bisa menyesuaikan dan lain-lain. Amin. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Dokter, prosesnya berapa lama saat itu? Ya, pada saat itu kita persiapkan operasi dan alhamdulillah berjalan lancar. Operasi sekitar 40 menit selesai, dan 2 jam kemudian Mbak Adi sudah bisa menggerakkan kakinya juga, dan kita juga tidak membatasi puasa, jadi udah boleh melakukan kebiasaan seperti minum, mencoba untuk duduk, dan start untuk makan, yang alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita prediksi sejak sebelum operasi. Bilang, ya, tadi belum kejawab. Yang mana? Yang tadi mungkin setelah proses panjang dan mungkin lewat proses bayi tabung sendiri, mungkin rasa syukur sebagai orang tua sendiri sebagai apa sih? Karena kan bisa dibilang bayi tabung itu tidak murah gitu ya, mungkin seperti apa? Ya, kita betul kita pernah coba untuk melakukan proses bayi tabung tapi belum berhasil. Kita pernah melakukan segala macam usaha kami lakukan, konsultasi ke dokter konsultasi dengan Brawijaya, Antasari, ya dikasihnya mungkin memang pada saat yang tepat, karena kondisi saat itu kami berdua tuh jujur udah pasrah. Kami berdua itu sudah yang benar-benar ya nggak apa-apa kalau misalkan itu kan Allah yang kasih, karena sebenarnya tidak ada kendala dari guanya sendiri, dari adik saya sendiri. Secara medis kami dinyatakan sehat, jadi tidak ada isu apa-apa. Cuman di saat kami sudah pasrah tersebut, ya alhamdulillah mungkin itulah waktu yang tepat untuk kita diberikan kepercayaan oleh Allah, dititipkan seorang anak, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kita bisa ya insya Allah menjadi orang tua yang baik untuk masa depan anak kita. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Gilang sudah menjawab. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas Gilang dan Dr. rekan-rekan semua. Tadi rencana